Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kuitang, Jumat 15 Desember 2023. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, pembacaan Alkitab kita hari ini dari Mazmur 80 ayat 19, yang demikian bunyinya. Maka kami tidak akan menyimpang darimu. Beri kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Shalom Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Kiranya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sukacita. Saat ini banyak sekali anak-anak yang gemar memainkan gawai untuk mabar, ya, atau main bareng bersama teman-temannya. Tak jarang ketika mereka mabar, terucap kata-kata cacian, hinaan, atau apapun itu yang dapat menjadi pemicu pertengkaran. Hal ini kemudian menjadikan orang tua yang mendengar memberikan ultimatum kepada anak-anak mereka. Bisa berupa hukuman, skors, dan sebagainya. Dalam situasi seperti ini, anak-anak merasa sedih, menyesal, dan akhirnya dengan merengek menyatakan kepada orang tua mereka, "Iya, saya salah. Saya minta maaf dan saya berjanji tidak mengulangi lagi." Jemaat yang terkasih, gambaran tersebut sama seperti yang dialami oleh bangsa Israel menurut kesaksian Asaf dalam Mazmur 80. Saat itu situasi pemazmur dan bangsa Israel sedang terpuruk akibat perbuatan-perbuatan mereka yang menyimpang dari jalan Tuhan. Apabila kita perhatikan dengan jeli, seruan permohonan bangsa Israel agar Allah berkenan memulihkan mereka dinyatakan hingga 3 kali. Khususnya pada ayat 4, 8, dan ayat yang ke-20. Mereka menaruh pengharapan kepada Allah bahwa Allah akan memulihkan keberadaan mereka. Betapa ini menunjukkan kesungguhan bangsa Israel yang benar-benar merasa jera. Yang terpenting, mereka menyatakan komitmen untuk tidak menyimpang dari jalan Tuhan dan menyembah Allah dalam hidup mereka kembali. Melalui perenungan Mazmur 80 ini kita sadar bahwa sejatinya setiap kita yang telah melakukan kesalahan dan terpuruk karena perbuatan kita, pengakuan dosa saja tidaklah cukup. Kita tahu Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun, tetapi kita harus melanjutkan dengan kesediaan memperbarui diri, bertobat secara sungguh-sungguh, dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kembali. Barulah kita bisa berharap bahwa pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Pengharapan dan komitmen menjadi makna yang kental di tengah penghayatan masa Advent saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita melihat ke dalam diri kita yang rapuh, yang lemah ini. Kita menyadari bahwa kita membutuhkan rengkuhan tangan Allah. Mari kita berpengharapan hanya kepada Allah saja. Kita meyakini bahwa Allah yang akan terus menuntun dan menguatkan kita dalam menghadapi, dalam melewati keterpurukan dan juga krisis kehidupan kita. Mari kita nyatakan komitmen bahwa keterpurukan tidak akan mengubah kesetiaan kita kepada Allah, tetapi menjadikan kita semakin bersedia melakukan kehendak Tuhan. Selamat berefleksi untuk setiap kita. Tuhan memberkati kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa.
Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami sungguh terus menantikan pembaruan yang Engkau lakukan dalam diri setiap kami. Sehingga ketika kami melakukan kesalahan, hati kami bersedia untuk Tuhan baharui menjadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Biarlah kami hanya terfokus hanya kepada tangan Tuhan saja yang memulihkan, yang mengampuni, sehingga kami tidak lagi fokus untuk melakukan kesalahan yang sama, yang menyakiti hati sesama kami, bahkan menyakiti hati Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah